Shalom, selamat pagi, selamat akhir pekan, Sabtu tanggal 5 Oktober 2024. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa turun atas saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang boleh kita nikmati pada pagi ini diangkat dari Injil Lukas pasal 13 ayatnya yang ke-17. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ini kebenaran firman-Nya. Waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang nats ini terinspirasi dari ayat yang ke-15. Ini firman-Nya. Saatnya Yesus menjawab kepada kepala rumah ibadah yang gusar itu, saudara. Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledanya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Saudaraku, waspadalah terhadap orang pemilik moral ganda. Apa yang dimaksud dengan standar moral ganda? Atau yang sering disebutkan sebagai ambivalensi moral. Ini adalah sebutan yang digunakan untuk menyindir perilaku seseorang yang tidak ada kesesuaian antara apa yang diucapkannya dengan apa yang ada dalam hatinya. Ia biasanya nampak baik di depan, tetapi ia berperilaku buruk di belakang. Semua perbuatan baik dilakukannya hanya untuk menarik simpati orang. Ia sangat fasih mengajar orang lain dengan mulut manisnya, tetapi di sisi lain ia melanggar apa yang telah diajarkannya. Saudara kekasih, menjadi seorang kepala rumah ibadah jelas adalah sebuah kehormatan. Hidupnya sebagai panutan bagi orang banyak. Dan bagi orang-orang Yahudi, si kepala rumah ibadah dianggap seorang yang saleh dan religius. Tetapi Yesus telah menegur orang itu dengan keras karena ia mempermasalahkan mujizat kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus justru memang tepat pada hari Sabat. Kepala rumah ibadah ini menyalahkan Yesus yang melakukan pelanggaran akan salah satu tuntutan hukum Tuhan Allah. Yesus tahu, saudara, bahwa kepala rumah ibadah ini seolah-olah menegakkan hukum Allah hanya sebagai topeng. Ternyata itu semua hanya sebagai topeng agar nampak saleh di depan orang. Kita mungkin bisa menutupi kotornya hati dengan hal-hal baik di depan orang, tetapi saudara ingat, tidak di depan Tuhan. Ingatlah saudaraku, Tuhan tahu apa yang kita apakah kita melakukan hal-hal yang baik dengan ketulusan atau hanya sekedar menutupi sesuatu yang busuk dari dalam hati kita. Maka sia-sialah segala perbuatan baik yang kita lakukan jika semuanya itu tidaklah sesuai dengan kejernihan isi hati kita. Maka biarlah Tuhan menemukan kejujuran dalam hidup kita, saudaraku. Nah, saudara, hari ini kita mendengar bahwa Yesus mengajar dalam rumah ibadah pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk oleh roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan ini, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Wow,
Yesus sungguh luar biasa, saudara. Ya, bukan hanya mengajar, bukan hanya memberkati setiap orang untuk menjadi percaya atas kasih dan anugerahnya, bukan sekedar memberi ajaran-ajaran tentang bagaimana keberadaannya di tengah kehidupan nyata, tetapi lebih dari itu, saudaraku, Ia memberi kelegaan dan sukacita yang selama ini sungguh diimpikan oleh setiap orang yang berseru-seru kepadanya. Berharap akan pemulihan yang selama ini didamba, namun tak kunjung tiba. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bahkan orang yang sudah lama merindukan sesuatu pembaruan dalam hidup. Si ibu yang menderita sakit ini sudah sekian lama berharap untuk boleh terlepas dari himpitan penderitaan. Kerinduannya kini terpenuhi, saudara. Di saat ia menampakkan dirinya kepada Yesus, ia menjumpai Yesus dalam rumah ibadah, dalam baitnya yang kudus itu. Tuhan sendiri menjamah dia dan memberi dia kehidupan baru. Dengan kekuatan sabdanya, Yesus menyembuhkan dia. Hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Satu peringatan bagi kita, saudaraku, bahwa dalam kenyataan yang kita alami, entah sehat atau sakit, susah dan senang, bahkan walau kita harus tiba di titik nadir terendah menikmati hitam putih kehidupan ini, tetaplah tunjukkan diri kita kepada Tuhan. Jangan lari, jangan sembunyi, jangan menghindar dari anugerahnya. Pergilah menghadap altar kemuliaan Tuhan, persembahkan diri kita kepadanya. Tuhan selalu mengerti keadaan kita. Kalau kita sakit dan kita sangat rindu akan kita sembuh, berilah diri kita kepadanya. Dia akan berbuat sesuatu untuk menolong kita. Sedikitnya, saudara, Tuhan pasti memberi jalan keluar yang terbaik atas persoalan kita. Amin. Tuhanku,